Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kita kesempatan untuk tholabul ilmi sekaligus silaturahim, untuk insyaallah bisa menjadi wasilah mendapatkan rizki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, derajat yang diangkat, serta kemudahan dalam menempuh perjalanan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi ini adalah amal yang dihadirkan. Ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam surat At-Takwir ayat 14 yang akan kita kaji pagi ini, ya. Jadi amal yang dihadirkan itu adalah amal yang telah dikerjakan waktu di dunia, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsun ma ahdarat. Ya. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kemudian amal yang dihadirkan adalah amal yang telah dikerjakan dan amal yang telah dilalaikan waktu di dunia. Ini kaitannya dengan ilmu, ya. Ada ilmu yang diamalkan, ada ilmu yang tidak diamalkan, ada ilmu yang belum diamalkan. Ya, ilmu yang tidak diamalkan itu bisa jadi karena tidak mampu. Ya, bisa jadi ya tadi ya karena lalai, ya, lalai. Nah, ini Allah firmankan dalam surat Al-Infitor, ya, ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya, ya. Jadi baik yang diamalkan ataupun yang tidak diamalkan, ya, itu akan dihadirkan semuanya, ya. Ketika yang diamalkan dihadirkan, senang banget, gembira banget, bahagia banget, suka banget, ya. Tapi ketika yang tidak diamalkan atau dilalaikan atau dihadirkan, nyesel banget, ya, sedih banget, kecewa banget, ya. Nah, kemudian amal yang dihadirkan adalah amal baik dan amal jahat, ya, yang telah dikerjakan pada waktu di dunia, ya. Jadi ada khair, ada syar, ya. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini semuanya akan dihadirkan. Dan ini Allah firmankan, ya, dalam Al-Quran surat
Al-Baqarah surat Ali Imran ayat 30. Ya. Gitu. Jadi yang akan dihadirkan itu adalah amal baik dan amal jahat. Ya. Yang dilakukan waktu di dunia. Ya, firman Allah SWT, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin ya muhdara wa ma amilat min su. Ya. Jadi ingatlah kata Allah, ya, jangan sampai lupa. Ya. Itu. Pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepada mereka. Ya. Jadi dihadirkan, ya, baik amalnya maupun balasannya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Ya. Kalau sorganya dan kenikmatannya diperlihatkan di alam kubur. Ya. Orang yang beriman ingin agar segera kiamat itu ya, disegerakan, segera. Ya, terjadi kiamat itu. Karena ternyata indahnya nikmatnya alam kubur tidak bisa mengalahkan indahnya dan nikmatnya alam surga. Sedangkan orang munafik ya, oleh Allah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Sehingga berdoa kepada Allah agar kiamat itu tidak dijadikan. Ya. Jadi tidak terjadi. Minta dibatalkan Allah SWT. Karena ternyata ya penderitaan di alam kubur, siksaan di alam kubur ya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan di neraka. Ya. Nah, pada saat itu setiap orang jahat ingin dijauhkan dari kejahatannya sejauh-jauhnya. Ya. Kalau di dunia kan inginnya dekat-dekat itu dengan maksiat itu. Inginnya dekat-dekat dengan dosa itu. Ya. Inginnya dekat-dekat dengan kejahatan itu. Tapi nanti di sana ketika diperlihatkan, ketika dihadapkan, ketika dihadirkan lengkap dengan balasannya, ya, setiap orang jahat ingin dijauhkan dari kejahatannya sejauh-jauhnya. Ya. Jadi di sini dijelaskan tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Itu hari ketika amal dihadirkan. Hari ketika amal dan balasannya dihadapkan. Ya. Baik amal baik ataupun amal jahat. Kemudian selepas takbiratul ihram, saat membaca doa iftitah, setiap muslim memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar antara dirinya dan kesalahannya dijauhkan sejauh jarak antara timur dan barat. Karena sampai hari ini jarak antara timur dan barat itu belum bisa diukur. Ya. Jadi jangan di sana. Ya. Minta kepada Allah di sini. Kalau di akhirat itu namanya angan-angan. Ya. Mustahil untuk terwujud. Tapi kalau di dunia kita minta kepada Allah dijauhkan dari dosa, dari kejahatan, dari maksiat. Sejauh antara langit dan bumi. Itu namanya bukan angan-angan. Tapi harapan. Ya. Insya Allah terwujud. Ya. Doanya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya. Memang Rasul mengatakan bahwa antara manusia dengan neraka itu ada hijab. Ya. Antara manusia dengan sorga itu ada hijab. Ya. Tapi kemudian ya, karena sorga itu hijabnya sesuatu yang tidak menyenangkan, jarang orang yang mau menembusnya. Ya. Jarang ada orang yang mau membobolnya atau menjebolnya. Beda dengan neraka. Hijabnya itu adalah syahwat, hawa nafsu, walaupun tebal maka orang berusaha untuk menjebolnya. Ya. Jadi kalau orang masuk neraka itu bukan salah Allah. Allah sudah bikin hijab. Ya. Tapi ngotot untuk menjebolnya. Kemudian Allahumma
Nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, ya, jauhkan kemudian bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya. Jadi benar-benar, ya, dosa dan kesalahannya itu putih bersih, ya, tanpa noda sedikit pun. Itu harapan, ya, bukan angan-angan. Kemudian Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Ya Allah, ya, jauhkan, ya, kemudian bersihkan, kemudian cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun. Ya. Ini menjelaskan tentang keutamaan wudhu, keutamaan mandi, keutamaan toharoh. Ya. Bukan hanya membersihkan najis dan hadas saja, tapi juga membersihkan dosa dan kesalahan. Semakin banyak kita membaca doa iftitah, maka semakin Allah menjauhkan kita dari dosa dan kesalahan. Hadisnya Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sebelum tidur, ya, setiap muslim disunahkan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, yang isinya memohon kepada Allah agar tidak disiksa karena dosa yang dilakukan sebab lupa atau salah. Jadi orang melakukan dosa itu bisa sengaja, bisa juga lupa, bisa aja salah atau keliru. Jadi jangankan yang sengaja, yang lupa dan keliru pun kita tetap sebelum tidur minta jangan sampai dosa itu menjadi azab dan siksa, ya, yang akan membinasakan dan mencelakakan kita. Ya, dari mulai amanah Rasul bima, ya, apa? Anzalallah bima anzala, ya, unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina au a'tana, ya, au akhtana. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan Engkau siksa kami, in nasina, jika kami melakukan dosa karena lupa, au akhtana, atau kami melakukan dosa karena keliru atau kesalahan. Ya. Makanya perlu, ya, dimuhasabah, dicek ulang, ya, sholat kita dari takbir sampai salam, ya, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya dengan banyak membaca buku, banyak menghadiri majelis ilmu, ya, itu barangkali masih ada salah kurang di sana sini, ya, maka di dunialah kesempatan untuk memperbaikinya, ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Kemudian amal yang dihadirkan adalah amal yang diberitahukan kepada manusia agar menjadi saksi atas perbuatannya yang tidak bisa berbohong serta tidak bisa berdalih. Ya. Manusia kalau melakukan kesalahan pasti banyak alasannya, ya, banyak bohongnya. Tapi ketika amal dihadirkan, ya, semua yang kita lakukan di dunia, ya, dan kita langsung yang menjadi saksinya, ya, maka saat itu tidak bisa kita berbohong, tidak bisa kita berdalih, ya, ya, karena itu namanya al-yaumul haq, ya, hari kebenaran. Di sana tidak ada kebatilan, tidak kebohongan, bahkan tidak ada yang namanya lago, ya. Tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada maknanya, ya. Nah, di sini jelaskan yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu, nah, diberitahukan, ya, kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, di mana yang ngomong adalah lidahnya, ya, mulutnya, yang ngomong adalah tangannya, ya, mulutnya ditutup, yang jadi saksi adalah pahanya, katanya, ya, ya, kakinya jadi saksi, ya, mulut ditutup, tangan yang ngomong, yang tidak akan bisa bohong dan tidak bisa berdalih.
Ya, makanya disunahkan ketika kita berzikir ya, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dengan menggunakan jari tangan kanan ya. Karena ternyata jari tangan kanan itu dirancang oleh Allah, ruas jarinya itu ya, itu jumlahnya 33 itu. 73 ya. Jadi memang diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah. Dan ternyata yang akan berbicara nanti pada hari kiamat dan tidak bisa bohong ya, tidak bisa berdalih, mengumpulkan alasan apa saja, itu adalah jari tangan kanan ya. Kemudian walau al-qama'adhiroh, dan meskipun dia mengumpulkan alasan-alasannya, nggak bisa ya. Jadi alasan ya, itu tidak bisa ya, meringankan dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan ya. Jadi tidak bisa berdalih ya. Itu surat Al-Qiyamah ayat 13 sampai 15. Kemudian amal yang dihadirkan adalah catatan amal yang dikalungkan di leher, yang pada hari kiamat berbentuk kitab yang terbuka ya. Jadi setiap kali kita beramal, itu catatan amalnya dikalungkan di leher kita. 2 kali berarti ada 2, 3 kali ya, amal baik, amal jahat ya, yang dilalaikan, yang dikerjakan, semuanya dikalungkan di leher kita ya. Nanti pada hari kiamat itu akan dibukukan dalam bentuk kitab yang terbuka ya. Dan kemudian kita diperintahkan untuk membacanya ya. Untuk membacanya ya. Nah, di sini jelaskan wa kullu insanin alzamnahu ya ta'irahu fi unukihi, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya itu di lehernya. Jadi digantungkan itu ya. Nanti kemudian ya dibendel dalam bentuk kitab itu, kitab yang terbuka ya. Jadi setebal apa catatan amal kita, setebal apa catatan amal baik kita, setebal apa catatan amal jahat kita. Baru nanti ditimbang ya, beratan mana itu. Kalau beratan catatan baiknya, fahuwa fi isyatir radiyah ya, dia akan ditempatkan di tempat yang menyenangkan, yang disukai oleh dia ya, yang disenangi oleh dia, yang bikin bahagia. Tapi kalau ternyata ya, catatan amal baiknya itu ringan, malah yang berat itu ya kitab amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka akan ditempatkan di neraka hawiyah, yaitu narun hamiyah, sebuah neraka yang apinya sangat panas sekali. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kita tidak terasa ketika catatan amal itu dikalungkan di leher kita. Tapi kita wajib iman karena Al-Quran menyatakannya begitu. Setiap manusia catatan amalnya akan dikalungkan di lehernya. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Terbuka itu ya. Itu. Setelah itu ikra kitabaka, baca oleh kamu catatan amal kamu, kafa binafsikal yauma alaika ya hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu ya. Jadi sebelum dihisab oleh Allah, dia sendiri sudah bisa menghisab dirinya ya. Jadi banyakkan mana amal baiknya dengan amal buruknya, dia pantas di sorga atau di neraka. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah sekarang ya diri kamu sebelum nanti dihisab pada hari kiamat. Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14.
Kemudian amal yang dihadirkan adalah semua amal yang pernah dilakukan pada waktu di dunia, ya. Amal yang besar, amal yang kecil, ya. Amal yang terasa, amal yang tidak terasa, amal yang masih ingat, amal yang sudah lupa. Itu semuanya lengkap, ya, ada tercatat. Apa kata Allah? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur katanya. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Ya. Bukunya kayak gimana kita nggak tahu. Ya. Ya. Karena makin maju ilmu dan teknologi, maka catatan amal itu makin canggih. Dan ternyata hari kiamat itu hari di mana ilmu dan teknologi itu sangat canggih sekali. Sampai kemudian amal manusia sekecil apapun itu tercatat secara rinci. Ya, wa kullu shagirin wa kabirin mustatar kata Allah. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Ya. Itu ada dalam surat Al-Qamar. Ya. Di mana surat Al-Qamar itu mengingatkan kepada kita, ya, waktu kiamat itu sudah dekat. Ya. Jadi jangan santai-santai, ya. Jangan leha-leha, ya. Karena ternyata kiamat yang dijanjikan oleh Allah waktunya sudah sangat dekat sekali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu adalah Rasul dan kitab yang diturunkan pada akhir zaman, di mana kiamat itu tinggal sebentar lagi. Ya. Kemudian amal yang dihadirkan adalah amal yang secara rinci disebutkan lewat istighfar. Ya. Jadi kalau bisa istighfar itu di samping yang umum juga yang khusus, di samping yang global juga yang detail. Ya. Itu seperti istighfar yang dicontohkan oleh Rasul. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah. Ampunilah kesalahan, kebodohan dan perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku, serta ampunilah kesalahanku yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya. Jadi ada dosa yang kita tahu, ya, tapi ada dosa yang tidak kita tahu, tapi Allah tahu. Kita juga minta ampunannya kepada Allah SWT. Jangan sampai itu menjadikan kita disiksa kelak di neraka. Allahumma gfirli khati'ati wa amdi wa hazali wa jiddi wa kulla dzalika indi. Ya. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ampunilah kemalasanku, ampunilah kesengajaanku, ampunilah kebodohanku, gelak tawaku yang semua itu ada pada diriku. Ini ternyata banyak banget ya kesalahan yang kita lakukan. Kalau itu dibuat catatan lembaran amal, kemudian dikalungkan di leher kita. Ya. Ya. Kira-kira sampai hari ini sebanyak apa itu catatan amal kita. Ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang akan datang, ya, dosa yang aku samarkan, dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan, dan dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mengajukan dan engkaulah yang mengakhirkan, serta engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kira-kira ini suka dibaca atau nggak pernah dibaca? Ya. Ya. Jadi kalau belum hafal nggak jadi masalah, baca aja, Bu. Kalau hafal itu lebih bagus dibacanya ketika sujud, ya. Karena ini banyak dosa yang kita lakukan, ya. 1 kali 24 jam, ya. Kemudian dikali, ya, sebanyak umur kita, berapa dosa yang pernah kita lakukan, ya. Rugi kalau kita tidak memohonkan ampunannya kepada Allah. Ini doa lengkap sekali, ya. Silakan sambil menghafal kita baca di luar sujud. Tapi nanti kalau sudah hafal, baca saat sujud. Karena ketika sujud adalah
Allah sangat dekat dengan hambanya. Dan kata Rasul, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ada faidah dari surat At-Takwir ayat 14 dan surat Al-Infitar ayat 5. Ya. Pertama, ilmu erat kaitannya dengan jiwa, ya, nafs atau ruh. Ya. Jadi kalau perut makanannya nasi, apalagi tuh, ya, daging, pisang, ya, bakwan, ya, ya. Tapi kalau hati, kalau ruh, kalau nyawa, itu makanannya ilmu. Ya. Jadi harus seimbang makanan jasmani dan makanan rohani. Ya. Makanya menuntut ilmu itu wajib, bukan hanya bagi wanita saja, bagi laki-laki saja, tapi bagi wanita pun wajib. Sejak dia ya dalam buayan sampai kemudian masuk ke liang lahat. Ya. Karena ilmu itu makanan ruh, makanan jiwa. Ya, ruh dan jiwa itu sangat membutuhkan ilmu. Ya. Makanya menggunakan kata alimat nafsun. Ya. Jadi setiap jiwa pasti mengetahui ma'ahdarat, apa saja amal yang telah dikerjakannya. Yang kedua, ilmu akan dicabut saat jiwa atau ruh dicabut. Ya, makanya kata Rasulullah, ya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja. Tapi Allah akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ya. Kalau ulama mati maka ilmu tercabut. Pada saat itu tidak ada lagi ya orang yang alim. Yang ada adalah orang yang bodoh. Rakyatnya bodoh, pemimpinnya bodoh, ustadznya bodoh, kiainya bodoh. Ya. Kemudian kalau diminta fatwa, fatwanya bukan sesat tapi juga menyesatkan. Ya. Sehingga inilah ya bagian daripada tanda kiamat ketika sudah tidak ada lagi ulama. Ya. Makanya ketika ya kita mendengar ya ulama meninggal, kita sedih. Karena ulama itu ya ketika meninggal yang dicabutnya bukan ruhnya saja, tapi juga ilmunya dicabut. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika jiwa atau ruh yang dipasangkan kembali ke tubuh atau jasad, maka ilmu akan dikembalikan lagi sehingga dapat mengingat semua amal yang pernah dilakukan pada waktu di dunia. Sekarang ya, jangankan ilmu yang tidak diamalkan atau ilmu yang belum diamalkan. Ilmu yang sudah diamalkan saja lupa, ya. Jadi sekarang itu ketika Allah ya belum mencabut ilmu, ya sebagian amal yang kita lakukan itu sudah tidak ada lagi yang kita ketahui. Ya. Tapi nanti ketika ruh dicabut, dipasangkan kembali dengan tubuh, semua amal itu ya akan kembali pada ingatan masing-masing orang. Sehingga kata Allah, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ya, pasti setiap jiwa akan mengetahui amal yang dikerjakan dan amal yang dilalaikan. Makanya sekali lagi Allah berfirman, ya, wa idzan nufusuz zuwijat, dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh, alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini.